Parangir atau sintua atau penatua itu dipilih dari jemaat. Itulah namanya sintua, pembantu pendeta. HKBP. HKBP kan pendetanya digaji. Di Pentakosta pun seperti itu, Pak. Saya pun mantan di apa juga. Mana gajinya Pentakosta? Siapa yang gaji? Kalau gaji pendeta Pentakosta itu memang tidak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya silakan pendeta kasih pencerahan lah. Kita jangan fokus ke itu, kita fokus ke itu Bang Kiko itu. Memang Bang Kiko itu paling apa sekali dia itu. Tidak percaya pendeta punya bicara dia. Dari gereja mana dia? Dia dari apa? HKBP. Oh ya pantas. Pantas. Nah, pantas ya. Ya pantas. Kalau HKBP begitu, Bang? Coba cerita Bang. Coba cerita saya dengar. Kalau HKBP mereka hanya tahu kalau kita berbicara tentang neraka dan tentang sorga itu belum sampai kepada mereka. Mereka hanya sebatas pengajaran. Ya. Nah, tapi kalau kita mau tahu tentang lebih banyak lagi, karena coba tentang akhir zaman aja di HKBP nggak dibahas tentang akhir zaman. Ya. Oh, akhir zaman tidak dibahas. Tidak dibahas karena masalah Yesus ketika mati, masalah Yesus ketika 3 hari dia mati itu tidak dibuka di dalam HKBP di gereja Protestan. Oh, tidak dibuka. Mereka menyembunyikan berarti ya? Mereka menyembunyikan, Bang ya? Iya, karena kalau di HKBP itu tidak boleh pengetahuannya jemaat itu melebihi dari pendeta. Nah, kalau kita di Pentakosta itu kita diwajibkan untuk buka Alkitab. Selama pendeta itu kalau Pentakosta saya mantap itu. Berarti HKBP begitu. Berarti mereka sembunyi firman Tuhan atau? Karena nggak mau itu. Karena begini, kalau firman tentang bagaimana Yesus dan kemana Yesus setelah mati dan apa yang dialami Yesus dan tentang pencobaan juga itu di padang gurun itu tidak dibuka. Ini hanya dasar-dasar itu di HKBP. Oh, hanya sebatas dasar. Ini sabar ini HKBP mungkin. Papi, tolong penting. Ini HKBP ini. Ini bukan HKBP tapi BPKB ini. Tahu itu noise. Oke. Tahu itu noise, turun dulu. Ya silakan Pak, kita lanjutkan. Kenapa, apa yang mendasar sehingga mereka tidak mau membuka? Padahal ini kebenaran loh. Untung Anda hadir di TikTok, Anda bisa menyampaikan kebenaran ini. Luar biasa Anda ini. Ya. Kalau kita di HKBP itu cuman diwajibkan ada buku ini yang namanya Almanak. Jadi Almanak itu tuntunan untuk membaca Alkitab. Melebihi dari di luar Almanak itu kita nggak boleh baca yang lain. Oh, halo Bang. Halo. Tuban lagi. Abang, ini bagaimana Bang? Abang noise di situ Bang? Ya. Noise ya Bang. Oke, sudah aman. Bagaimana tanggapan Abang Bang? Katanya HKBP ini kalian tidak mau membuka semuanya, kalian menyembunyikan firman Tuhan sebagian ini. Ini ilmu ini. Bagaimana itu tanggapan Abang coba? Saya nggak tahu tentang AKBP saya. Saya karismatik. Oh, kalau karismatik. Kalau karismatik mereka agak jujur lagi Bang. Apa? Maaf, ini pendeta apa rendah diri ya? Bagaimana kalau menurut Pak Pendeta? Kalau karismatik bagaimana? Abang ini. Oh. Ya, Pak Grogi. Bagaimana tanggapan Bapak tentang karismatik? Mereka jujur juga dalam pelayanan atau gimana, Pak? Kalau karismatik itu mereka ini banyak mengalami tentang begini, supranatural. Oh, supranatural. Ya, pelayanan tentang roh. Jadi kalau
karunia-karunia Roh Kudus itu lebih dalam kepada karismatik. Tapi pemahaman dia berbeda. Pemahaman dia ketika Yesus di dunia, Yesus masih manusia. Nanti mati baru jadi Tuhan. Oh, gitu. Datanya di Ya atau mana? bagaimana? Coba silakan tanya. Dia jemaat, dia masih jemaat Bapak apa namanya? Bapak apa namanya ini? Panggil aja Tuan. Oh, Pak Tuan ya, Pak Tuan. Di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 itu dikatakan, itu berbicara tentang Filipus yang menanyakan tentang keberadaan Bapa kepada Yesus. Di manakah Bapa itu Tuhan, supaya kami dapat melihat dan kami tahu siapa Bapa itu. Lalu Yesus berkata, tidakkah engkau tahu bahwa Bapa itu ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa? Karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus, maka dia jadi Tuhan. Oh itu. Oh. Nah, Betul di itu. dalam Betul. kemanusiaan, tetapi Roh Tuhan berdiam diri di dalam Yesus. Makanya Yesus dapat mengatakan bahwa yang kulakukan bukan atas dasar aku, karena roh yang di dalam dia, karena Allah yang di dalam dia menggerakkan dia untuk melakukan mujizat, untuk melakukan segala sesuatu. Ilmu ini. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan di 100% Tuhan, Betul, manusia 100% Tuhan, karena di dalam diri dia ada 100% Tuhan. Dan manusianya yang Yesus itu adalah manusianya, tapi roh yang di dalam dia itu Allah. Nah, jangan Bapak bilang itu dia manusia. Iya, manusia, tapi di dalam dia ada roh Allah. Tidak mungkin manusia dapat melakukan mujizat, tidak mungkin manusia dapat berjalan di atas air kalau nggak ada kuasa yang ada di dalam dia. Nah, dengar kan Pak Tenggar? Betul itu, betul. Berarti apa? Anda pemahaman Anda sudah kembali atau masih tetap sama bahwa Yesus nanti mati baru jadi Tuhan? Atau bagaimana pemahaman Anda? Ini ilmu nih. Coba. Sudah jelas itu sama Pak Pendeta, sudah jelas, sudah benar itu benar. Enggak ada yang salah. Berarti Anda sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari awal. Tadi saya mau dari awal sudah dong. Coba buka dalam Yesaya. Sudah percaya. Sebentar saya cari ayat ya. Sebentar cari ayat. Nanti saya kasih. Tuh kan, ini harus luruskan Pak, karena dia ini kemarin dia diskusi sama saya, dia mengatakan Yesus itu di dunia manusia, nanti mati baru jadi Tuhan. Bahkan kemarin sempat, makanya saya mau itu Bapak ini itu harus hadir setiap hari Pak, biar luruskan mereka ini. Iya serius Pak, kan? Begitu. Bagaimana kalau menurut Bapak, benar tidak Pak Pendeta? Karena Anda sangat rendah diri, Anda pendeta yang rendah diri, saya luar biasa, saya akui. Saya akui. Bapak perhatikan dia punya narasi. Bapak perhatikan dia punya narasi, pasti bengkok Pak. Perhatikan lah. Silakan Pak. Tes. Ya. Jadi gini Bang Loding. Tes. Aman, signal aman. Bang Loding. Aman. Ya aman, silakan gimana? Aman. Ya. Oke. Aman. Jadi Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang benar, karena dia ada sebelum dunia ini ada. Nah, nyatanya itu di dalam Yohanes 8 ayat 58. Oh, berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya, Yohanes 8 ayat 58. Coba Pak Pendeta boleh bacakan Pak. Yohanes 8. Ayat 58. Pak bacain ya. Bapak nggak bawa Alkitab? Saya lagi di luar nih Pak. Dia tidak bawa Alkitab Pak, dia cuma bawa nyawa. Iya, nyawa Alkitabku di sini. Oh, berarti pemahaman dia ini sekarang sudah berubah. Berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri ya. Oke, coba dulu minta tolong Pak Pendeta. Oh, silakan Pak Pendeta. Silakan. Ayat 58 ya.
Ya betul Pak Pendeta, pasal 8 ayat 58. Oke. Padamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, jadi itu yang bicara Yesus ya Pak, benar ya Pak Pendeta ya? Itu yang bicara Yesus. Yesus itu ada Dalam sebelum perikopnya- Abraham ada. Perikopnya aja sudah mengatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Ya betul. Artinya Yesus ini lebih dahulu dia ada dan dia menunjukkan bahwa dia Bapa dan Allah. Nah, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang segala sesuatu diciptakannya. Jadi jelas bahwa Yesus itu dia Tuhan semesta alam, dia menciptakan langit dan bumi. Begitu Pak Pendeta. Saya setuju dengan narasi Pak Pendeta dalam Yohanes 14 itu. Jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dia sendiri. Kira-kira begitu Pak Pendeta. Ada satu pemahaman ya. Ya, nggak ragu lagi ya bahwa Yesus itu bukan selama dia ada di manusia dia sudah menjadi Tuhan ya. Ya, waktu itu kan saya berbincang sama Abang Loading ini. Memang secara dilihat kasat mata, Yesus kan manusia. Hakikat dia adalah manusia dan hakikat dia juga adalah Allah. Nah, saudara kita dari Islam kan bilang Yesus adalah utusan. Betul, dia utusan. Nggak salah dari dia. Tetapi di dalam tubuhnya ada kepenuhan Allah. Betul ya? Betul. Pak Pendeta. Betul. Jadi kita satu hati connect nih. Oke. Connect dulu Pak, makanya di dalam Yesus itu ada Allah dan Allah di dalam Yesus. Jadi kalau dan dia berkata kalau kau ingin melihat Bapa, kau sudah melihat aku. Kalau kau sudah melihat aku, berarti kau sudah melihat Bapa kan? Iya. Iya betul. Jadi kayak gitu Pak Pastor Roding. Jadi sudah saya paham. Soalnya sabar, Bapak Pendeta, kalau menurut Bapak Pendeta bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri. Ya, Adalah Yesus Bapa. itu Bapa sendiri. Oh, berarti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa itu dia sedang mengajar, dia sedang mengajarkan, menunjukkan caranya berdoa kepada itu, caranya berdoa seperti ini. Itu pengajaran. Ya, karena begini Pastor Loading. Ini semua yang ada di sini semua ini adalah tentang pengajaran. Ini semua tentang Coba baca pengajaran. Matius 11:25, bagaimana tanggapan Anda? Soalnya takutnya ada yang bawa ke situ. Ini bagus nih. Ini saya bersyukur alhamdulillah Pak Pendeta sama Pak Tuan ini bantuan ini sudah satu paham, ini luar biasa, saya tepuk tangan. Ini netizen saya pun mendukung, luar biasa. Coba Matius 11:25. Matius 11 Ayat 25. Ini luar biasa paham ya. Ini paham luar biasa ini. Ini guru-guru semua, saya sangat bersyukur nih. Ya Ari, ya sabar. Ari, dibuka kameranya dulu Ari. Ari. Iya, Ari. tunggu. Ya, sabar Pak. Oke. Tunggu. Ya. Iya, oke. Ya Ari, saya sangat bersyukur pada hari ini Ari, karena saya bisa dihadiri oleh Bapak Pendeta yang sangat rendah hati. Saya yakin beliau tidak seperti pendeta-pendeta yang lain dan beliau banyak sekali diberikan hikmat. Jadi beliau punya penjelasan tadi, akhirnya Bapak Tuan di bawah ini sudah setuju bahwa Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana Ari sebagai pandangan dalam mesianik bagaimana? Apakah Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Kalau dibilang Allah Bapa itu Yesus sendiri, memang benar sih, tapi nama Allah itu harus diganti dengan Yahweh dan Yesus itu harus diganti dengan Yesua. Jadi diganti pakailah nama aslinya. Iya. Sorry. Udah. Bang, Tunggu, ini Kristen yang enggak Bapak Pendeta ini dan ini Pak.
Tuhan ini Sabar. adalah Bang Ari. ini Sabar, polanya gantian. masih Ari, Chris gantian. Polio nih, mereka berdua Ari, ini. gantian. Bang Ari, sabar Bang Ari, Ari, sabar Ari, Bang Ari. gantian. Ini Bapak Mereka Pendeta masih sangat rendah hati. Yunani. Sabar Bang Ari. Ya, Ari. Mereka. Sabar, Ari sabar Bang gantian, Ari. ini Pak Pendeta masih rendah hati, kasihan. Sabar, Pak Bang Ari. Pendeta rendah hati. Tolong hargai. Silakan Ari. Silakan. Gantian nanti digasin, Ari gantian. Gini Bang Ari. Nanti modelnya kita, karena gini tuh loh. Kita ini nasional. Nasional itu kayak gini, kita Indonesia. Kita Indonesia. Kalau saya mungkin ada di Israel, saya akan mengikuti tradisi Israel. Saya akan panggil Yeshua HaMashiach. Ah, Saya akan panggil Yeshua HaMashiach karena saya ada di Israel. luar biasa nih. Kalau saya ada di gereja mesianik, nah karena Paulus mengatakan kalau kau sedang berada sama anak-anak, kau harus seperti anak-anak. Kalau kau berada sama orang tua, kau harus seperti orang tua. Nah, kalau saya ada di Indonesia, karena bahasa yang pertama yang dipakai datang ke Indonesia untuk mengenalkan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Ya? Yesus Kristus itulah yang disampai kepada Indonesia, yang sampai kepada itu ya juru selamat adalah Yesus Kristus. Tetapi kalau saya datang kepada suku Bani, saya harus bahasa mereka yaitu Yeshua HaMashiach dan Elohim. Maaf, saya tidak pakai YHWH karena kenapa? Itu nama yang sakral. Itu nama yang sakral. Saya harus pakai nama Elohim. Bagaimana bangsa Yahudi memanggil Bapa itu adalah Elohim. Tentang YHWH itu tergantung bagaimana kamu menyebutnya itu dengan memakai itu. Maaf, kalau kamu paksakan saya untuk memanggil nama itu, oh nanti dulu. Nanti saya dimarahin oleh orang Israel. Nama itu kudus. Jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, setuju saya Ya, tuh Pak. Pak Pendeta, setuju. Aku tanggapi Setuju. Pak Bang. Iya, ini masih Crespolio semua ini. Pola kekristenan kita itu ke Ibrani Pak, bukan ke Yunani atau Arab. Jadi jangan memakai Bapak nama ada di mana? Bapak ada di mana? Pak. Bapak ada di mana? Sekarang yang ganti pakaian memakai, Bapak sih, Pak. pakai Pak, Ibrani. Bapak ini Sekarang Bapak ini ganti tidak pakaian paham Bapak firman seperti Tuhan. pakaian Jadi Ibrani. Iya, saya begini Pak, begini. Dengarkan saya ya Pak ya. Sekarang kewarganegaraan Bapak Yang ganti namanya kewarganegaraan firman Tuhan Israel. itu. Sekarang Yang namanya enggak. firman Sekarang ganti firman kewarganegaraan tentang Bapak Israel. suku, agama, Itu- budaya, tidak memandang. Dengar dulu. Bapak ini nggak Ganti- paham, nggak ngerti. Tidak. Saya jangan bilang saya tidak paham. Bapak ini lucu loh, Crespolio. Terserah kau mau bilang apa. Kau orang Indonesia, kau mau pakai Tidak bahasa. begitu Pak. Aduh, Pak dengar dulu. Yang namanya firman Tuhan itu dengar kamu aja kayak gini. berlaku. Kalau kamu mau Ibranian, kamu harus pindah ke jauh di sana. Ya. Pindah kamu Tidak di warga. begitu Pak. Aduh, Pindah. Bapak ini Pindah. tidak begitu jadi Pak Pak. Pendeta, Abang Hari Aduh. ini penganut dari bahasa Ibrani. Ya, saya tahu Makanya Mesianik. dia menyebut nama Tuhannya Tahu, adalah itu orang Yahudi rata-rata. Itu orang Yahudi rata-rata. Bukan orang Indonesia. Orang Indonesia ke Yahudian itu udah salah. Ganti pakaianmu, ganti warga negaramu. Jadi Bapak ke Arab-Arabannya. Oh, saya nggak Indonesia. Silakan Bapak ke Arab-Araban. Saya Indonesia. Lucu dia Arab-Araban. lucu. Saya Yesus Kristus. Nah, Ini Pak, yang namanya firman Tuhan dan nama Tuhan itu untuk seluruh Kristen di dunia, Pak. Tidak memandang suku, tidak memandang bangsa. loh. Aduh ini Bapak, aduh. Ya, dengar saya. Bapak ini sekolah di mana sih, Pak? Yesus mengikuti Bapak sekolahnya tradisi. di mana? Ketika di mana dia lahir, Yesus mengikuti tradisi orang Yahudi. Tapi Nama kalau itu Yesus bukan lahir di bahasa, tanah Batak, Pak. kalau Nama Yesus itu- lahir di Indonesia, dengar saya. Kalau Yesus lahir di tanah Batak, Bapak, dia akan maksud dia. pakai bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Ayo lo, mau ngomong apa lo? Enggak begitu, Pak. Mau ngomong apa? Nama itu bukan bahasa, Pak. Nama itu bukan bahasa.
Loh. Jadi bedakan nama, Kamu nggak ngerti konteks budaya. jabatan, bahasa dan Tuhan itu budaya. berdasarkan konteks budaya. Jadi konteks budaya itu kau lihat. Kau lihat, belajar dulu konteks budaya. Kau jangan ke Yahudi-Yahudian. Hah? Kau matikan ke Bapak ke Indonesia. Arab-Arapan ya, ke Oh, Arab-Arapan ya. enggak, itu kan Indonesia, Di men. mana? Itu kan Indonesia. Di mana Ke kau pakai Arab-Arapan nggak Bapak? di mana aku pakai bahasa Arab? Silakan ke Arab-Arapan. Elohim. Yunanian. Itu Allah. Elohim. Allah itu bahasa apa coba? Elohim, aku pakai Elohim. Allah Yesus itu bahasa. Elohim. Elohim itu apa coba? Elohim itu apa? Nama apa gelar coba? Gelar. Iya, kenapa Bapak, jadi Bapak berdua dalam nama Elohim, saya berdua begitu. Aduh Bapak ini lucu Dalam deh. nama Elohim. Udah turun deh. Ya, kau belum turun. Pak, Aduh. pola ke Mau Kristenan. apa? Kaulah yang menolak ke bangsa negaraanmu, kau tolak Indonesia di dalam dirimu. Kau menyangkal Indonesia. Oh tidak begitu Menyangkal Pak. Indonesia di dalam Yang namanya firman Tuhan tidak memandang begitu, tidak Bapak ini lucu deh, lucu nggak paham firman. Kamu nama Tuhan apa? Elohim. Begini Pak, aku Hah? kasih tahu ya. Kau Indonesia yang mengaku di orang Yahudi. Begini. Jadi Bapak silakan Bapak begini. ke Arab-Arapan Bahasamu aja di tidak Yunanian kau. ya. Bahasamu aja tidak. Kau bangsamu aja tidak kau anggap. Saya pakai bahasa Indonesia, saya tidak bahasa Arab. Itu Allah itu milik siapa Saya coba? pakai bahasa Punya Indonesia, siapa, saya tidak punya pakai bahasa siapa Arab. coba? Pastor Rodin saya pakai bahasa Arab. Mana? Nah, di LAI kata-kata Arab banyak, istilah-istilah Arab banyak di kitab kuno. Di LAI kitab-kitab nama-nama Arab itu surga, Istilah iblis Berarti itu pengaruh itu, enggak pengaruh. milik siapa coba? Iman itu bukan soal Itu nggak boleh konteks Pak. budaya. Itu Kau nggak ngerti namanya konteks mencuri. budaya, kau nggak ngerti Itu sejarah. namanya mengambil. Kau nggak ngerti sejarah. Udah. Bapak, Oh. Bapak yang tidak tahu. Aduh, pusat kekristenan kemana Pak? Pusatnya kemana? Ya sudah. Aduh, Bapak Sudah, ini. ya sudah. Berarti kau yang pintar. Oke, kau pintar. Kau pintar ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi pemirsa ya yang umat Muslim, saya adalah Kristen Indonesia. Jadi yang pertama kali sampai kepada bangsa saya, kepada bangsa Indonesia itu adalah Yesus Kristus. Kalau saya pakai YHWH harus kembali ke Israel. Iya betul Bapak. Bapak ini kalau saya lihat Bapak ini memang pertahankan keimanannya kuat karena berubah-berubah. Kalau kawan saya di bawah ini dulu saya sangat apa sama beliau, tapi pertama beliau punya keyakinan itu Pak, Yesus itu di dunia manusia setelah mati baru jadi Tuhan. Tapi sekarang dia sudah kembali ke pokok yang sebenarnya ini. Ini luar biasa Pak. Luar biasa. Salah Ya? kita Pak kalau kayak gitu Pak. Iya. Tidak salah. Begitu teman-teman. Ya, Iya, silakan kalau teman, kita bilang luar biasa ini. Silakan jelaskan Pak. Jelaskan bahwa pemahaman Bapak ini yang betul-betul berarti Advent itu Yesus Bapak itu yang menjadi manusia yaitu Yesus ya. ya. Luar biasa. Silakan. Ya. Ini Pak Pendeta Advent ya? Enggak, saya apa namanya? Pentakosta. Advent Pak. Itu kata Bang Loding Advent. Pentakosta. Oh, GPD. Oh, tidak, saya ya BPKB. Hah? BPKB. GPI, GPD. GPID ya. Bagi ini nih, Pak Pendeta yang terhormat, ini di atas saya ini, dia paling jago memutarkan kata-kata. Jadi dia bisa putar sehingga kita bisa baku hantam. Itu perlu dicatat itu. aja. Kita pahamin aja. Sekarang begini, kalau saya putar kata kita baku hantam, bilang saya punya niat untuk kasih baku hantam kalian, berarti Pak Pendeta ini dia tidak memberitakan kebenaran seperti tadi. Benar tidak Pak Pendeta? Contoh, kalau bukan perjuangan Pak Pendeta ini, kamu tetap punya keyakinan masih Yesus adalah manusia, mati baru jadi Tuhan.
Jadi bukan untuk bertengkar, bukan. Nah, ini Pak Pendeta. Jadi Coba Anda jadi- bayangkan bagaimana kalau jadi ada sudah jemaat-jemaat banyak- yang suka menghakimi saya. Coba. Jadi gini. Pak Pendeta begini. Sudah banyak korban pendeta yang masuk amal ini tidak pernah nongol lagi karena udah diadu. Nah, contohnya saya. Ini saya udah baku dar sama dia nih di Jakarta. Saya diserang sama istri saya. Jadi dia diskusi offline sama saya, pulang dia diusir istrinya. Iya, Nah, saya gini, tidak tahu pilih gini. dua, mau ganti Bang, Tuhan apa ganti istri kan? Bang Tuan begini. Begini Bang Tuan. Makanya kayak gini Siap. Bang. Bang Tuan, jangan dengar nasihat Bang Tuan. Silakan. Kalau kita merasa diri kita benar, jangan merasa diri kita benar, ya. Karena selama diri kita benar itu firman Tuhan itu bilang apa? Kalau kamu menganggap dirimu benar, berarti kamu itu berdosa. Jadi kalau kita menganggap diri kita benar, itulah ketika kita menganggap diri kita benar, ini akan bentrok. Jadi istilahnya kebenaranmu dan kebenaranku gitu loh. Jadi ketika kita oke lah kalau memang ya kalau kita merasa kalau kita nggak ada di situ, kita jangan marah gitu loh. Karena firman Tuhan itu kayak gini, Bang Paul. Meskipun ada ini saya dukung ini Bang Pastor Lodik ini kayak gini loh. Ini memicu orang Kristen supaya begini. Pakai ini. Ya, pakai ini Ya. dan pakai ini. Saya setuju. Setelah pakai ini dan akan menjadi begini. Iya. Sabar, maksudnya begini, seakan-akan Anda mau bilang bahwa pendeta ini jangan begitu, nggak boleh begitu Bang. Aduh. Saya saja yang bukan orang Kristen, saya masih menghargai beliau karena status dan jabatan beliau sebagai pendeta. Anda terang-terangkan, saya kalau di depan ustadz, ada ustadz terus saya bilang, oh begini, habis begini, itu akan orang Islam marah sama saya. Karena di depan ustadz, karena adab. Ini Anda mengatakan, janganlah begitu Bang. Cek. Mau teriak saya ini rasa-rasanya nih. Coba bayangkan coba dia. Coba bagaimana? Coba. Saya minta nasihat dari Pak Pendeta, tapi beliau ini adalah pendeta tapi itulah orang sudah buka identitasnya kan. Coba Bapak Pendeta nasihat agar bagaimana janganlah bilang masa dia bilang begini. Coba kasihlah bahasa-bahasa hikmat, silakan Pak Pendeta. Waktu nanti. Jadi kayak gini, Kan kalau kita apa namanya orang Kristen ini, kalau kita orang Kristen ini ya, ada namanya kita pakai hati untuk memfilter. Kita pakai hati untuk memfilter, kita pakai pikiran untuk berpikir, gitu loh. Jadi hati ini kita pakai memfilter kayak gini, Pak. Jadi kalau kita itu dikasih pelajaran dari Bang Loading, nah kita tangkap, nah tapi kita filter. Nah ada Roh Kudus loh Pak, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nanti Roh Kudus yang ngajarin kita. Malu dia. Malu dia tuh. Tadi dia bilang begini. Coba, karena bahasa Bapak paling dalam sekali. Karena Bapak mengandalkan Roh Kudus. Malu dia kan. Inilah. Silakan buat teman-teman yang silakan Pak Pendeta, silakan. Ya. Jadi kayak gini, apa namanya? Ya. Jadi setiap masukan dari teman-teman muslim itu. Ya, sabar Pak. Ya, selamat. Pak Papi, buka kamera dulu Papi. Di sini ada pendeta yang sopan, jadi saya harap Anda sopan. Ya Papi ya. Oke, saya sopan. Oke, baik Papi. Tadi Papi mengatakan bahwa Kristen itu Tuhannya dua kan?
Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi, benar? Tunggu dulu, jangan ke situ dulu bang, jangan ke situ dulu. Oh iya, Aku silakan sama pendeta. mau bertanya sama Pak Pendeta yang merendah ini kan gitu. Oke, siap, mantap jemaat banyak, mantap. Silakan. Halo Pak Pendeta, Shalom. Shalom. Nah, Pak Pendeta Georg Glory, Bapak melayani di gereja apa Pak? Saya melayani di semua gereja kalau diterima. Kalau diterima? Di semua gereja dia global. Dia bisa dibilang persekutuan para gereja Pak Pendeta ya? Iya, global dia. Berarti belum resmi pendeta ya Pak ya? Kalau pendeta itu sudah dari dulu ya. Kalau melayani di gereja, Anda tanya denom saya, baru saya tak jawab. Iya, maksud saya gini loh Pak Pendeta. Pak Pendeta ini kan kalau seorang pendeta itu harus ada SK-nya kan gitu. Itu namanya pendeta. Saya tanya dulu, Bapak. Izin sedikit. Beliau ini saya kenal, beliau seorang Pak Pendeta yang dimana beliau itu pernah di persekutuan para gereja. Ibaratnya kalau anggota itu dia pernah di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi beliau ini utusan dari persekutuan para gereja. Jadi beliau punya identitas. Jadi beliau itu di semua gereja bisa. Silakan. Beliau sangat sopan rendah. Silakan. Berarti itu bukan dikatakan pendeta Pak. Mohon maaf ya Pak ya, tetapi penatua atau sintua. Nah, kalau pendeta itu memang harus ada SK-nya. Mau pendeta apapun itu. Anda dari gereja mana? Anda dari gereja mana? Dari gereja GKPI. Nah, saya mau tanya, Anda dari gereja mana? GKPI. Oh, iya, berarti orang Protestan ya? Iya. Ya, Anda dari gereja Protestan kan? Iya. Ya. Dan dia melayani bisa disebut pastor. Nggak bisa. Nggak bisa itu dikatakan pendeta bang. Kita bukan kita apa ya? Kita menolak. Kalau pendeta itu memang harus ada SK. Nah, nanti pendeta dikatakan pendeta itu jadi jadi kena nanti pendeta lain. Ya, ada sekolah saya. Atas dasar apa Anda bilang saya tidak pendeta? Nah itu atas dasar apa? Anda boleh begitu. Anda Itu dasar apa itu? Bagus betul Pak. Oke, saya jawab. Saya kan tadi bertanya, SK Bapak sudah ada. Kalau kau menurut pakai SK dari HKBP, dari GKPI, saya ada di apa namanya, di karismatik, saya ada di Pentakosta. Sudah. Di karismatik atau di Pentakosta pun ada SK-nya Pak. Karena itu pelatihan apa namanya, sekolah pendeta. Sekolah pendeta itu pakai SK. Tidak, selama Anda tidak tahu tentang pelayanan tentang di karismatik dan di Pentakosta. Saya hanya tahu sebatas Protestan. Nih, Bapak Api, saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta. Langsung Tuhan Yesus yang ngelantik saya. Itu kalau di kami. Tunggu, kok macet-macet ya? Macet-macet, Bang. Itu macet-macet. Pastor Loading, perbedaan Pentakosta karismatik itu dengan HKBP, gereja suku. Nah, itu tidak dianjurkan dan tidak dipaksakan kalau mereka untuk baca Alkitab. Oh iya, luar biasa. Bukan saya tidak apa tadi seakan-akan saya kan ini maksudnya saya lihat dari tutur bahasa ya, tutur bahasa dari Pak Pendeta punya tutur bahasa. Karena orang-orang yang bisa menerima semua denom, bisa pelayanan di semua denom itu bisa menyesuaikan dan itu ada di potensi itu saya lihat di Pak Pendeta. Potensinya itu. Cuman mungkin karena dia keraguan atau mungkin dia mau jadi pendeta, akhirnya dia minta SK atau apa begitu. Kan tidak semua seperti tadi dibilang Bang Tuan tadi kan, mengatakan bahwa
Tuhan sudah pilih jadi pendeta, mau gimana lagi kan? Kita mau butuh, sekarang kita butuh SK dari manusia. Tetapi kalau kita tidak hafal firman Tuhan, kita tidak tahu tafsirannya kan? Berarti bukan pendeta, tapi pendusta. Betul itu Bang Rudi. Kan? Begitu. Betul. Itu SK itu hanya berlaku di organisasi SK. Itu berlaku. Cuma kalau Pak Pendeta ini tahu Bible dan melayani Tuhan, itu udah bisa dibilang dia hamba Tuhan dan pendeta bisa atau penginjil. Begitu. Oh, begitu Papi. Papi jangan merokok Papi. Kau jangan merokok Papi. Jangan kau di TikTok disuruh kasih turun. Saya pendeta. Saya pendeta. Tapi yang lantik saya Tuhan Yesus langsung. Oke baik Bang Tuan, coba kita luruskan dulu Pak Pendeta sama Papi tadi di bawah. Silakan Papi, apa yang mau kau tanyakan sama Pak Pendeta? Pak Pendeta ini sangat rendah hati loh. Silakan. Ini ada teman saya. Teman saya pendeta Pentakosta. Udah, dia melayani di satu gereja GPDI. Nah, dia itu masih muda orangnya, satu letting sama aku. Dia itu pakai SK dia, Pak, sebagai pendeta. Pakai SK. Iya. Berarti untuk GPDI. Tapi setahu saya ya, yang namanya pendeta itu udah harus pakai SK, Pak. Tetapi kalau yang tidak pakai SK itu penatua atau guru sintua atau pembantu pendeta. Waktu itu Apa besi tua? menurut Jokowi waktu itu Penatua. Oh, penatua. Oh iya, lanjut. Penatua ataupun sintua pembantu pendeta, tangan kanan pendeta, menggantikan pendeta di saat tidak bisa hadir. Itu. Nah, karena kalau pendeta ini bukan sembarang dipilih-pilih. Memang terpanggil dia sebagai apa? Pelayan Tuhan, terpanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak dinaungi SK, dia tidak bisa. Nah, jadi nggak boleh dikatakan tidak bisa tergolongkan dengan pendeta. Anda berbicara secara organisasi. Organisasi bukan Tuhan. Itu memang fakta, Pak. Saya tahu HKBP. Orang tua saya masih di HKBP. Saya tahu itu. Saya ex HKBP. Abang Papi saya itu dari GPDI, sekolah kitab. Jadi saya ini bisa dibilang pendeta. Kalau saya melayani, apalagi saya bisa memenangkan jiwa. Bisa saya dibilang pendeta? Bisa. SK itu hanya untuk berlaku di organisasi. Tapi kalau dia udah dipilih Tuhan, dia belajar langsung sama Tuhan, dia melayani Tuhan, dia menangkan jiwa, dia bisa dibilang pendeta kok. Nggak perlu tanpa SK. Tetapi kenapa teman saya itu dia melayani di mana-mana pun dia melayani, mau di Pentakosta ini, di sini, di pelayanan mana pun dia. Bukan, ini sedikit. Tadi narasi Papi itu hanya menunjukkan bahwa dia sekolah kitab. Gitu ya, Bang. takutnya tadi narasi Anda itu Papi, Anda seakan-akan mau menuduh bahwa dia pendeta palsu. Tolonglah ya, jangan terlalu apa begitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau memang harus, kalau setahu saya memang mesti ada SK sih. Setahu saya memang mesti ada SK. Coba biar saya memang harus ada SK itu. Ya, harus ada SK. Bukan sembarang-sembarang jadi pendeta. Tetapi kalau parangir atau sintua atau penatua itu dipilih dari jemaat. Itulah namanya sintua, pembantu pendeta. HKBP kan pendetanya digaji. Di Pentakosta pun seperti itu, Pak. Saya pun mantan di apa juga. Mana gajinya Pentakosta? Siapa yang gaji? Kalau gaji pendeta Pentakosta itu memang tidak ada. Tetapi gajinya dari upah apanya itu. Makanya jangan asal ngucap, Pak. Jangan asal ngucap. Kan saya bukan
Protestan, dia KPP, KPI, jangan langsung hanya mengetahui sedikit, udah Bapak udah ngomong. Berarti sintu-sintu itu bisa dikatakan pendeta lah ya. Loh itu di gereja kalian nggak bisa kalau dia berani nginjil debat apa? Karismatik dipindahkan ke karismatik kita nggak jadi pendeta. Ini jadi apa aku? Jadi penasaran aku pengen mendatangi teman aku yang Pentakosta itu, yang pendeta Pentakosta dia. Bapak cari namanya Vincent Sinurat. Itu pendeta Pentakosta, pendeta muda. Dari mana dia? Nah. Dari mana? Daerah mana dia melayani? Daerah dia kadang melayani di Medan, di Ekanopan, di mana yang dibutuhkan dia. Di Pekanbaru. Injil itu masih saya bukannya. Enggak, dia udah ada SK-nya. SK dari siapa? SK dari siapa? SK ya? itu menunjukkan Macet-macet ya. Ini jaringan siapa yang macet? Jaringan Pak Pendeta atau jaringanku nya? Jaringan, bukan jaringan. Oh, Pak Ini Pendeta saya nggak heran Bang macet. Papi lagi tadi. Bang Papi mengatakan bahwa kalau jadi pendeta itu harus ada SK, tapi Anda memanggil dia pendeta. Berarti tidak secara langsung Anda telah mengiyakan, tetapi aduh, Bukan. saya ini bingung. Jadi Nah, bagaimana coba? Bang Pastor, Bukan Bang Pastor maksudnya, Lodeng, saya mau Bang itu. Pastor Lodeng. Bukan. Begini saudaraku, dengar. Maksud saya begini, kalau memang ada syarat-syarat yang Anda tahu kepada kependetaan, silakan Anda tukar pendapat sama beliau supaya jangan sampai ada penipuan. Karena saya tahu saya Oke, beliau ini iya. pendeta. Iya, Cuman dengar, beliau ini pendeta yang saya ketemu itu di lain dari pendeta yang lain karena dia selalu merendah. Dan memang saya waktu lawan dia saya kewalahan karena semua ayat itu luar biasa. Berarti dia diurapi oleh Tuhan. Begitu, Bang. Ini Anda naik model cuma buka baju, Anda bilang SK lagi. Slow. mengatakan bahwa- PST, slow. Ya, Anda mengatakan, sahabat, tadi Anda mengatakan bahwa dia penatua. Mentang-mentang dia sudah tua, tetapi jangan terlalu penatua. Bukan Jangan gara-gara begitu. bukan Justru karena kita menghargai beliau. ini suka nih ngapain? Bukan karena dia udah tua, Coba, Bang Pastor. Bang Pastor Iya, Loding, bukan karena dia tuh udah tua, bukan. Penatua memang Oke, ada, silakan. penatua, Saya bukan waktu, sintua. saya bukan waktu. Jadi gini Pak Pendeta, kan gitu. Pak Pendeta, Pak Pendeta bikinlah, karena udah dikatakannya dia Pak Pendeta, kan gitu. Udah diakui Pak Pastor Loding, pendeta. Nah, jadi gini, tadi ada satu orang yang menanyakan sama Pak Pendeta tentang ayat, kan gitu. Tetapi Pak Pendeta, setauku kalau pendeta itu sudah hafal ayat, kan gitu. Sudah hafal ayat. Tetapi kenapa tadi Pak Pendeta itu Hafal ayat nggak ada. Siapapun orang yang nggak ada yang hafal ayat. Lain hal kalau memang dia ada korporasi berjalan, dia ada korporasi berjalan. berarti Bapak jadi pendeta? Kenapa aku diputusin? Iya, kenapa Kau diputusin? punya signal. Kau punya signal itu yang diputusin. Kau ini seperti pacar diputusin. Gini papi. Iya. Saya itu sering disebut pendeta, saya. Yang Sama menyebut- teman-teman. Oh, Disebut pendeta sama teman. Artinya begini, memang saya di GPDI. Saya sekolah kitab. Cuma Ya. saya nggak ngambil ke pendetaan. Cuma teman banyak manggil saya pendeta. Bagi Ya. saya itu nggak masalah. Nah, saya nyebut Abang Grioki ini pendeta, saya nggak masalah karena dia tahu firman. oh karena itu. Nah, kalau soal SK itu kan hanya berlaku di organisasi. Tapi kalau di pelayanan itu nggak berlaku. Masa ditanya, SK kamu ada? Nggak perlu itu. Oh, Nggak- ya maksud aku. Ditanyain. Maksud. Udah paham aku. Gitu Bang Papi.
Coba Oh, kalau melayani, apa tuh? coba ke melayani ke daerah coba. Apakah pakai SK ke daerah-daerah? Nah, itu dia, itu betul itu Pak Pendeta. Apa pendetanya SK? Enggak. Kalau melayani ke daerah-daerah memang nggak mesti pakai SK memang. Coba kita sambut dulu. Jangan-jangan ini bukan pendeta tapi pendoti lagi. Dion. Selamat sore semuanya teman-teman. Ya, Dion, tolong buka kamera dulu Dion, karena ini masih masalah kependetaan ini. Ya, selamat sore. Ya, sore Pak Dion, silakan buka kamera dulu Pak Dion, karena ini luar biasa ya, karena ini publik ya. Oh, ini bukan Pak Dion Kristen, pendeta juga. CS. Sonde. Hah? Apa ini? Bahas tentang apa ini? Turun dulu di bawah, orang masih sibuk dengan pendeta-pendeta. Kau campur dulu itu campuran, jangan dia kering itu. Lagi buat fondasi mau nenek. Iya, itu kalau campurannya kering gimana itu? Silakan. Jadi begini Papi, memang betul dari penjelasan Bang Tuan sama Bang Grogi ini, memang betul kalau pendeta itu tidak perlu SK itu mungkin komunitas ya. Tapi kalau Iya, betul. kalau Anda tuntut SK, mana SK Yesus jadi apa guru kan? Benar tidak? Nah, Tapi kan Bang Pastor Loading, tapi kan namanya pendeta itu memang sudah yang memang seharusnya harus ada SK Bang. Itu dikatakan pendeta. Oh iya betul juga, Nah. betul juga Pak Pendeta harus ada SK juga. Iya. Manapun jalannya. betul. Itu Tetapi menurut- kalau yang digelar-gelar kawan-kawan, Pak Pendeta itu belum resmi jadi dikatakan pendeta, tetapi masih sebagai pelayan Tuhan. Itu pelayan Tuhan kan gitu. Tetapi kalau langsung Iya, dikatakan betul. pendeta, itu udah kita pendeta itu udah tercantum namanya itu di satu organisasi. Pengakuan dari mana? Pendeta itu pengakuan dari mana, pendeta? Kalau nggak ada jemaat yang angkat, siapa yang ngakuin yang Nah, yang itu mengakukan poinnya dia pendeta? betul. Poinnya Dengar. Tunggu, aku potong. Aku jawab. Aku jawab. Pakai dulu bajumu. Enggak, Pakai dulu bajumu. aku jawab dulu. Jangan pergi, aku jawab dulu. Dengar ya. Pakai dulu baju mah. Pendeta itu nggak dipilih. Masa kau bicara sama Pastor Loding nggak pakai baju ah? Bang Loding. Itu mengelakkan percakapan Malu-maluin itu kau Pak Kristen. Pendeta. Seorang pendeta seperti ini, itu melarikan cakap pembicaraan. Jadi aku bukan jawab masalah gini. Pak Pendeta, masalah Pak Pendeta Gini, begini, gini. Pak Pendeta Gini, bilang kamu gini. pakai baju. Gini. Kamu mau bicara sama siapa? Kau Papi. pakai baju. Kau Bang menunjukkan dirimu seorang Kristen. Kau Oke. nggak pakai baju. Saya Ada kesopananmu. pakai. Nggak ada Tapi kesopanan, gini. kawan. Saya dibilang pendeta nggak masalah. Bahkan ini di samping saya bilang pendoti pun nggak masalah. Betul ya, Bang Loding? Pendoti. Iya betul. Kau juga jangan pakai baju, kau buka celana. Awas, dia ini biasa kalau pakai baju celana yang dia buka. Oh tidak. Lanjut. Seru ini, seru. Kau juga tuan, kau itu jangan dulu bilang pendeta. Kau signal masih putus-putus bilang pendeta. Kita Jadi kasih gini. selesaikan mereka berdua di bawah dulu, silakan. Betul. Jadi Saya gini. butuh SK betul. Kalau pendeta itu nggak dipilih, nggak dipilih jemaat, tetapi karena ada surat SK-nya lah, karena ada sekolahnya lah, makanya bisa dikatakan pendeta. Siapa yang Bukan karena dilayani? dipilih jemaat. Apa yang Kalau dilayani? Ya jemaat, tetapi Ya, pendeta apa yang itu dilayani? nggak Siapa yang tergantung mengaku suara, pendeta? nggak tergantung suara jemaat jadi pendeta, tetapi karena sekolah. Buktinya kayak gini. Buktinya kalau di HKBP udah terjadi di HKBP, pendeta ditendang sama jemaat. Ya itu kan Ditendang. Secara organisasi tidak dianggap udah. Secara organisasi organisasi menganggap pendeta itu melayani di situ. Tapi jemaat kalau nggak suka jemaat nggak dianggap dia pendeta, diusir pendetanya. Udah terjadi di Iya, beberapa kalau HKBP kayak gitu. iya kalau nggak suka iya. Bukan
Enggak kita salahkan, enggak kita salahkan. Kalau nggak suka nggak masalah, dipindahkan. Harus ada jemaat yang menganggap. Harus Saya ada jemaat membantah. yang menganggap. Saya membantah tadi yang dikatakan Pak Pendeta. Pendeta itu harus dipilih jemaat. Nggak ada dipilih jemaat pendeta. Pendeta nggak dipilih jemaat. Tetapi sudah didudukkan. Kalau jemaatnya minta, kalau buktinya udah terjadi di HKBP. 4 gereja Astaga. di Bekasi, ada di Medan, itu pendetanya diutus oleh organisasi dan jemaat menolak. Bagaimana? Bang Loding, aku bingung. Udah aku bilang pendeta itu nggak dipilih jemaat, tetapi memang karena sekolah dia makanya jadi pendeta, keluar SK-nya. Makanya dia Bagaimana dengan ditugaskan di Yesus? sini. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus pendeta? Iya, apakah Yesus sekolah? Ada nggak di Alkitab tulisannya pendeta? Nggak pernah dikatakan Yesus Yesus pendeta. Kita pendeta. Nggak pernah Yesus dikatakan jadi pendeta, tetapi jadi guru. Pendeta diakui. Ada Di nggak Alkitab pendeta tidak diakui di sini? Di Alkitab tidak pernah dikatakan pendeta. Udah. Di Alkitab tidak pernah dikatakan pendeta, tapi sebagai guru. Pendeta ini munculnya karena apa? Pendeta itu dari mana? Yang Ya pendeta ini berdirinya di zaman kita ini. Satu kebijakan manusia. Sejarah enggak? Satu kebijakan manusia dikatakan pendeta. Enggak ada sejarah. Gereja. Kamu Salah seorang, Bang Papi. aku bingung. Seorang pendeta bisa seperti ini gitu loh maksud saya. Gereja. Belajar kau dari sini dulu, belajar kau dari sini. 12 Belajar rasul, kau. 12 rasul. Pendeta ya. 12 Pendeta. rasul. Betul. Dengar. 12 rasul diterima dan dianggap rasul melayani karena memang kenapa? Terbukti pelayanan mereka, terbukti mereka seorang murid itu karena memang udah diuji oleh Yesus dan diuji oleh jemaat. Gak ada Jadi organisasi. Jadi Bapak pernah melayani? Pernah? Tapi sekarang melayani kok. Sampai sekarang melayani. Ya. Bapak di mana tinggal? Jangan sebutkan daerah, jangan mau enggak sebutkan daerah. Enggak apa-apa. Enggak boleh. Enggak apa-apa. Saya Enggak mau. saya akan menyelidiki. Enggak mau. Enggak usah kau selidiki aku, enggak usah. Ya. Atas dasar apa kau selidiki aku? Atas dasar apa kau selidiki aku? Biar supaya saya percaya bahwa Bapak itu melayani. Sekarang aku tanya, di Alkitab ada nggak pendeta? Kita mau diskusi atau mau gimana? Loh, oke. Ku tanya samamu, ada nggak pendetamu diakui di Alkitab? Kalau di Alkitab tidak ada. Ya sudah. Ada nggak diakui? Tetapi Kau harus di HKBP. Adakah kau harus diakui 1 November? Enggak. Biar tahu. jadi gini, ku balikkan lagi pertanyaan sama Bapak. Kenapa bisa Bapak katakan Bapak pendeta? Kenapa? Karena Iya. jemaat yang minta. Di mana tertulis pendeta? Di mana tertulis pendeta di Alkitab? Ada? Nggak ada kan? Jadi kenapa Bapak mengakui? Jemaat yang menganggap. Loh, Dari mulai saya lajang, Pertanyaan Anda itu bisa saya balikan. Diam dulu. Ketika saya mulai berjalan, ketika orang melihat perilaku saya seperti hamba Tuhan, saya dianggap pendeta. Pak pendeta katanya, padahal masih muda, kayak mana? Ya orang yang memanggilkan, karena teman yang memanggilkan Pak Pendeta. Tidak ada orang menurut saya, tidak ada. Tapi karena saya berperilaku seperti seorang hamba Tuhan dan orang itu menganggap saya seperti pendeta. Waktu saya diminta melayani di daerah mereka. Saya diminta melayani di daerah mereka, makanya dibilang pendeta. Yang dibilang Pak Georgi ini pula dia pendeta, seorang pendeta. Setahu saya kan pendeta itu Tahu ya? yang punya belajar SK. belajar global dulu. Jangan melihat satu gereja. Jangan kau melihat secara kacamata HKBP. Itu loh teman saya ada pendeta Pentakosta loh, teman saya satu letting saya. Kau belajar dari sini. Bawa sini.
Oh, saya undang dia ya. Bentar ya. Luar biasa ya. Ini luar biasa loh. Ini sangat luar biasa ini. Ini betul ini. Karena begini ya. Karena Bentar ya, beliau bentar ya, ini, saya undang. dari begini, karena saya ketika melihat beliau ini, bantuan dulu. Karena saya melihat beliau ini, memang beliau ini berhak untuk mendapatkan gelar pendeta. Dari cara beliau menyangkapi orang dengan ketenangan, dengan apa, kerendahan hati, begitu. Begini juga. Sekarang kalau kita patokan bahwa pendeta itu dari SK, walaupun kamu punya 10 SK, tapi kalau jemaat tidak ada pendeta itu dari SK. Apa bro? Walaupun kamu punya 10 SK, tapi kalau jemaat tidak ada pendeta itu dari SK. Apa bro? Siapa yang noise sebenarnya dia? Coba mute satu dulu. Silakan buka mute papi. Silakan buka mute papi. Oke. Silakan buka mute papi. Udah kan? Silakan buka mute papi. Udah. Kau noise itu. Matikan dulu itu, kau pakai double video itu. Seperti mobil saya double garden. Double video. Iya, Saya video kan yang satu. Pastor Loading Ya. itu kejadian ada di gereja HKBP di Iya. itu kejadian ada di gereja HKBP Iya. itu kejadian ada di gereja HKBP. Apa papi turun dulu? Itu kejadian mungkin Turun saya dulu, punya baru naik ulang. Nah. Ya silakan diutus Pak pendeta. secara organisasi, diutus secara organisasi. Tapi ketika dia berkhotbah di mimbar, jemaatnya bilang, turun kau pendeta. Diturunkan jemaat ya? Diturunkan Khotbah jemaat. salah mungkin dia. Dia khotbah mungkin bilang Yesus hanya utusan bukan Tuhan atau? Bukan soal itu, bukan. Iya. Karena- Mungkin mereka tidak suka dari pelayanannya ya? Bukan, karena dia baru berapa kali mungkin gini. Jadi kan ceritanya kan gini, Pastor Loading. Ceritanya kan kayak gini. Kalau jemaat tidak menganggap dia sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana dia bisa dikatakan oleh pendeta di sekitar itu? Woi, betul. Ya, tapi Pak Pendeta, ini di sini di tempat saya sudah 18.32, saya mau persiapan sholat maghrib, ya. Jadi kita ini masalah pendetaan kita bawa sampai malam nanti ya, Pak Bantuan. Baru ya. saya pengen ngomong ini. ngomong, Aduh, udah Pak lokot. Bantuan ngomong, silakan ngomong, silakan ngomong. Ya. Kasih dulu jemaat mobil pemirsamu dulu untuk kasih. Jadi Bang Loading, 5 jabatan di Alkitab itu ada rasul, penginjil, guru, gembala. Nah, gembala ini pendeta. Nah, 5 jabatan ini harus dilengkapi. Ya silakan kalian lanjut ke pendetaan, palingan tak tinggalin untuk sholat maghrib ya. Nanti keputusannya saya ambil Ya udah. terakhir ya, silakan. Siap. Loading, host ganteng. Ya Rosi ini apa? Pendeta juga? Oten, saya mau menatar di orang 3 ini. Terlalu sesat di orang ini, Loading. Oke Rosi, kalau begitu apa? Rosi buka kamera. Oke. Rosi. Antarlah Silakan. Rosi, antarlah. Buka kamera. Buka kamera. Silakan Rosi. Oke, silakan Pak Rosi, silakan ya. Oke, ini baik-baik ya. Ya, silakan. Mulai dari sekarang ngomong satu-satu. Bantuan ya. Anda tolong apa? Jadi apa? Wasit sementara untuk mereka, silakan. Oke. Siap. Saya jadi wasit. Silakan. Mulai sudah, bukan lomba mute. silakanlah. Langsung mulai sudah. Siapa duluan? Silakan. Siapa yang pukul duluan? Silakan. Itu katanya Rosi katanya mau natar. Coba saya mau dengar. Natar apa dia? Iya, mau meluruskan dia katanya. Jadi Coba. Oke, jadi saya mau nanya dulu dengan Bang Galori ini. Bang Galori ini pendeta. Kamera dibuka Bang Ada Rosi. legalitasnya Bang enggak Rosi, ini? di sini ada Bang Rosi.
Bang Rossi, Bang Rossi di sini ada perjanjian kekal, dibuka kamera dulu. Jadi kalau Bang Rossi bicara, yang lain mute ya, tolong teratur lah, ya. Oke. Biar saya dibilang Yang lain gembala mute. domba yang teratur begitu. Teratur lah. Teratur. Silakan Rossi, buka kamera sekalian buka mute, silakan. Silakan. Merajuk Rossi kan? Merajuk dia Rossi. Hilang dia. Rossi. Turun dah jadi dia enggak cocok. Silakan lanjutlah Pak Papin sama ini siapa? Bang Tuan mute dulu Bang Tuan. Anda noise. Itu kawanmu ya, Pak. Silakan. Bang Papi. Bang Rossi tadi mana? Tadi katanya mau mengapa? Mau meluruskan yang 3 ini katanya gitu. Tapi pergi pula dia. Emang siapa dia? Dia enggak berani buka celana. Apa? Aduh. Dia enggak berani buka kamera. Iya, dia naik langsung nantang begitu. Siapa dia itu? Makanya Akan betul saja. bingung aku. Gayanya ngomong aja kayak Jadi gini loh Pak. Iya. Berarti kalau bisa kita melayani di satu tempat ataupun di beberapa tempat untuk sebagai pelayanan, berarti bisa dikatakan pendeta gitu tanpa ada SK. bisa. Kalau jemaat itu yang pingin, contohnya Bapak mau melayani, masuklah ke daerah Dayak, oke? Ada beberapa kakak, kita bilanglah 50 jiwa. Jiwa ini membuat, contohnya Bapak mau pingin di gereja mana? Dan jemaat itu atas 50 kakak ini mengajukan contohnya itu ke GBDI. Tolong angkat ini hamba Tuhan ini menjadi gembala kami atau pendeta kami. Itu GBDI akan ngakuin. Kalau ini yang naik ini juga penatua, Oke, tapi tetapi- saking tuanya dia sudah jadi kita rusak. Yang lain. Oke, tapi gini loh Pak, Pak Greo Glory kan gitu. Kata dari pendeta itu milik organisasi, udah milik dari organisasi yang mempunyai sekolah. Ya kan tergolongkan organisasi. Nah, Enggak loh Pak. dari Protestan. Ini nanti mudah-mudahan ada Pak Pendeta yang melihat ini kan gitu, melihat apa kita ini, room kita ini. Mudah-mudahan ada hatinya untuk Ini di naik, sebelah ya kan penatua gitu. Bang Papi. Bang Papi di sebelah ini penatua, tapi saking tuanya jadi penarusan. Abang loading. Bang Tuan, Abang Anda loading. mute. Anda apa? Noise. Enggak, saya mau rukat dulu ya. Saya mau rukat. Oke, siap, Ini Oke, ada siap. ini ada Pak Paulus. Dia mau luruskan. Oh, ya. Oke, siap. Terima kasih. Pak Pendeta, saya tanya dulu. Terus Pak Pendeta jadi pendeta tanpa ditabiskan itu bagaimana caranya Pak Pendeta memberkati setelah selesai ibadah itu? Tangan diangkat juga. Ini bagus nih. Silakan. Selesaikan. Pak Pendeta, bagaimana caranya itu? Kalau Pak Pendeta tidak menjadi pendeta tanpa ikut prosedurnya itu, bagaimana caranya Pak Pendeta memberkati selesai ibadah itu? Tangan diangkat juga begitu? Begitu? Atau gimana caranya memberkati itu? Nah, makanya aku bilang tadi, dari awal kan udah saya bilang, kalau kita jemaat yang minta dan jemaat itu mengajukan surat kepada beberapa merek gereja untuk contohnya untuk saya untuk melayani, ya, pasti gereja manapun akan mengizinkan berdiri gereja di situ dengan atas nama pelayanan si anu di situ. Dan kita akan berlanjut setelah itu. Berdirinya Maksudnya, setahu saya begini Pak Pendeta,
Kalau Pak Pendeta tidak jadi pendeta tidak sesuai prosedur, itu nggak bisa diberkati, nggak ada pemberkatan untuk jemaat itu. Atau gimana menurut tanggapan Pak Pendeta itu? Begini saya sudah bilang, kalau Bapak bilang itu sudah, itu kan kayak gini Pak. Dari awal saya bilang, berisik banget. Iya, siapa yang berisik? Begini saja teman-teman, sudah azan, nanti baru kita lanjut lagi sebentar ya. Malam ya, kita bawa masalah kependetaan ini malam ya, habis sholat isya ya. Terima kasih semua ya. Oke. Terima kasih Paulus, terima kasih. Siap.